bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa datanglah Petrus kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadapku? Sampai 7 kalikah?" Yesus menjawab, "Bukan hanya sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi utangnya, raja lalu memerintahkan supaya ia beserta anak istri dan segala miliknya dijual untuk membayar utangnya. Maka bersujudlah hamba itu dan menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala utangku akan kulunasi.' Tergeraklah hati raja oleh belas kasih akan hamba itu, sehingga hamba itu dibebaskannya dan utangnya itu pun dihapusnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Kawan itu segera ditangkap dan dicekik, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawan itu dan meminta kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunasi.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai semua utangnya ia lunasi. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Kemudian raja itu memerintahkan memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan oleh karena engkau memohonnya. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunasi seluruh hutangnya. Demikian pula Bapakku di surga akan berbuat terhadapmu, jikalau kalian tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea di seberang sungai Yordan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, dalam kehidupan kita seringkali dikatakan atau disebut sebagai makhluk sosial, makhluk bermasyarakat, makhluk mungkin berkoloni atau berkomunitas lah. Terima kasih Romo Manggu ya. Tumben gitulah gitu. Maka dari itu orang dengan berkomunitas, bermasyarakat macam itu, sebenarnya orang itu ingin hidup secara damai tanpa ada gangguan, karena saling menjaga, saling mengingatkan dan juga saling membantu, kira-kira seperti itu. Untuk itu maka dibutuhkanlah yang namanya peraturan, kesepakatan. Konsekuensinya kita juga harus berani untuk menyerahkan sedikit dari kebebasan kita, dari kehendak kita untuk diserahkan dalam kebersamaan itu, agar tidak saling mengganggu, agar tidak saling menyinggung, agar tidak saling merugikan. Nah, kira-kira seperti itu. Maka kita berbuat segala macam agar kita bisa menghindari adanya satu persoalan yang bisa mengganggu relasi kita dengan orang lain. Kita menyapa, kita kadang-kadang juga berbuat kasih, berbuat baik, memberikan perhatian kepada yang lain. Walaupun kadang-kadang kita sebagai orang Indonesia itu kadang-kadang entah mau dikatakan berlebihan atau tidak, yo silakan nanti menilai. Tidak pernah bertemu saja atau jarang bertemu, tapi kita sudah juga minta mohon atau memohon maaf. Mohon maaf lahir dan batin. Kapan ketemunya? Nggak pernah ketemu. Tetapi kita mohon maaf tetapi bahwa itu sebenarnya menjadi salah satu upaya untuk agar kita bisa
menjaga relasi kita dengan baik. Tetapi bahwa juga kita menyadari, kita mengakui bahwa dalam kehidupan kita gesekan-gesekan, kesalahpahaman, ada suatu persoalan itu pasti juga akan terjadi dalam konteks kita bermasyarakat, dalam komunitas kita. Maka di sana sebenarnya memang dibutuhkan di satu pihak itu memohon maaf dan juga memaafkan. Hanya yang terjadi dalam konteks hidup kita ada saja, mungkin ini formulasi, ketika kita bersalah, kita memohon maaf, dan kemudian orang yang kita sakiti, kita kecewakan mungkin juga memaafkan, maka bereslah itu. Ketika orang lain bersalah kepada kita dan kita memaafkan, maka persoalan beres. Tetapi ada juga yang juga bertindak ganda, ketika kita keliru, kita menuntut orang untuk memaafkan kita, sementara orang lain bersalah kepada kita, kita menjadi sulit untuk memaafkan orang lain. Atau bahkan yang lebih parah lagi, ketika kita salah pun kita tidak memohon maaf, ketika orang salah pun kita tidak memaafkan. Maka itu simulasi yang terakhir ini memang kadang-kadang menjadi suatu hal yang bisa terjadi. Maka ketika kita merenungkan dalam bacaan Injil hari ini, sebenarnya juga mau menampilkan tentang belas kasih Allah, yang memang pertama-tama Allah itu berbelas kasih. Bedanya dengan kita, Tuhan itu sungguh-sungguh penuh belas kasih, kalau kita itu belas kasihan, begitulah. Tuhan penuh belas kasihan, tetapi kita belas kasihan, nemen kita. Karena ada formulasi yang seperti itu. Terutama ketika kita bersalah, kita tidak minta maaf, tetapi ketika orang bersalah, kita tidak mau memaafkan. Belas kasihan deh kita, gitu loh. Maka tentu saja ini juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka ketika kita juga sungguh-sungguh mau merenungkan sabda Tuhan ini, terutama dalam bacaan Injil hari ini, kita diajak sebenarnya bagaimana mau menampilkan, bagaimana kita mau merenungkan, kita menghayati, kita mengimani bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berbelas kasih. Tuhan itu mau memaafkan kita karena belas kasih-Nya, dan itu inisiatif Allah yang mau berbelas kasih, dengan harapan bahwa kita pun juga meneladan, kita belajar menghayati belas kasih, menghidupi belas kasih Allah itu dalam kehidupan kita, dalam konteks relasi kita dengan sesama kita, dalam komunitas kita, dalam masyarakat kita. Mungkin berat, mungkin gampang diucapkan dan tidak mudah untuk dilaksanakan, tetapi itu panggilan hidup kita sebagai seorang yang ingin dan juga berusaha menjadi murid-murid Kristus, ingin mengikuti Kristus. Santo Maximilianus Maria Kolbe. Kadang-kadang untuk zaman sekarang itu mungkin bisa dikatakan orang yang bisa dikatakan mungkin bodoh. Mengapa juga mau-maunya menggantikan orang untuk dimasukkan dalam penjara, di dalam GAM. Tetapi bahwa dengan itu, rupa-rupanya apa yang dipikirkan Allah, kehendak Allah itu berbeda dengan apa yang kita pikirkan. Bahwa itu juga mau menampakkan kemuliaan, belas kasih dan kerahiman Allah bagi kita sekalian manusia. Ini mau mencerminkan untuk itu. Maka saudara-saudari yang terkasih, mari kita dengan segenap hati, kita dengan rendah hati, dengan tulus hati, kita memohon kepada Allah, semoga Allah berkenan mengutus Roh Kudus-Nya agar bisa mengajar kita, agar membimbing kita, mendampingi kita, menyinari hidup kita, agar kita mampu untuk sedikit demi sedikit belajar menghayati, menghidupi belas kasih Allah yang telah dicurahkan kepada kita. Belas kasih Allah tidak dihitung dengan secara matematis, tetapi belas kasih Allah itu dihitung menurut kacamata Allah, menurut kehendak Allah, dan menurut besarnya belas kasih Allah terhadap kita yang tanpa batas itu. Kalau kita ingat dengan syair lagu yang pernah kita kenal ketika kita masih kecil, bagaikan sang surya menyinari dunia. Kasih ibu itu tanpa batas,
walaupun salah, walaupun keliru, walaupun menyakitkan, walaupun jengkeli, walaupun jelei, tetapi kasih ibu itu sungguh-sungguh luar biasa. Tetapi apalagi kasih Allah kepada kita, penuh belas kasihan kepada orang-orang yang belas kasihan. Maka mari kita hening sejenak, semoga Tuhan memberkati kita. Amin.